kesengsaraan, kesedihan. Jadi sorrow sama misery ini mirip-mirip dia, tapi beda penggunaannya aja. Ya, beda penggunaan misery dan jarang digunakan. Okay. Interest, like you know already, right? What is interest means? Apa interest? Perhatian. Perhatian mah. Minat, ya, right. Minat. Good. Menarik. Ya, itu lebih tepatnya, Mbak Dewi. Tertarik. Ya. Kalau misalnya di dalam dunia ekonomi, interest itu apa artinya? Oke, 100, 100, Mbak Dewi, Mbak Eva, 100, bunga. And then retreat. What is retreat means? Retreat. Mundur, kemunduran ya. Defensive. Defensive. Pertahanan. Ya, pertahanan. Ancients. Ancients. Kuno. Mhm. Ada lagi zaman dulu. Zaman dulu kala ya. Di zaman dahulu. Purba. Ya, boleh purba, boleh lah. Lawas. Lawas itu apa ya? Lawas itu lama ya, Mbak. Purba. Ya mungkin lawas itu lama ya. Maksudnya di zaman-zaman lama gitu ya. Oke. Conquest. Conquest udah tahu ya tadi ya, penaklukan. Megalomania. Ini agak sulit nih kata-katanya. Megalomania. What is this? Megalomania. Penyakit gila kehormatan. Iya, bisa dibilang gitu. Penyakit menghayal. Ya, ini agak sulit kita translate ke dalam bahasa Indonesia karena dia harus dijelaskan panjang lebar kan. Tapi bisa kita bilang penyakit gila kehormatan, 100 betul. Habis itu penyakit menghayal ya. Pokoknya menghayal seperti dia orang super gitu ya. Ya, lebih tepat seperti itu Mbak Dewi. Ya, lebih tepat seperti itu. Good. Kalau misalnya dia sebuah negara, penyakit sebuah negara yang menghayalkan dirinya seperti negara superpower ya, contoh gitu. Ya, megalomania. Iya, iya, iya. Paham, paham, paham. Hmm. Makanya kita jangan jadi megalomania ya. Anggaplah seperti negara itu ya. Alright, resistance seperti yang udah kita diskusikan tadi, resistance adalah perlawanan. Persistent, ini mirip-mirip nih. Resistance, persistent, kata-katanya mirip tapi artinya beda. Apa persistent? Gigih ya, ulat. Mbak Eva ulat, apa itu? Pekerja keras maksudnya. Oh, ulet. Oh, bukan ulat ya, ulet. Ulet Mbak Eva. Oke, ya. Mungkin ulet. Ulet ya. Oke. It's okay, Mbak Eva. Don't worry. Okay, deterioration. Ya. Ini yang tadi kemunduran ya. Concrete. Yuk, go ahead. Masih banyak nih yang harus di translate. Concrete. What is it? Concrete. Asar. Concrete dasar nyata. Ya, 100, 100. Good, good, good.
Remnants. What's that? Remnants. Mhm. Mhm. Okay. Right. Yes. Boleh seperti itu. Okay, good. And then conquerors. Conquerors. Conqueror. Penakluk. Ya, 100 Mbak Ani. Again. Conqueror. Ini orangnya ya, conquerors tuh si orangnya ya, karena ada errornya. Isolation. Isolation. Pemisahan. Mbak Kristi. Oke, pengasingan. Oke, good. Pengasingan Mbak Dewi. Oke, 100. Oke, next diligence. Diligence. What's diligence? Ketekunan. Ya, right Mbak Eva. Ketekunan. Bisa juga diartiin seperti ulet tadi ya. Oke, next reluctant. What is that reluctant? Enggan. Segan. Ya, right. Enggan, segan. Yes, yes, yes. Re, rem, rem. Saya, saya nggak tahu nih pronunciasinya gimana, tapi nanti coba dicek di kamus gimana pronunciasinya. Rem. What is this rem? Membesarkan? Mempersenjatai kembali. Mempersenjatai kembali. Membesarkan. Mempersenjatai kembali. Yeah, okay. Let's say like that. Tapi maksudnya apa? Dia begitu kita lihat di kalimat baru nanti ketahuan gimana maksudnya. Mungkin dia rem maksudnya awalnya ada perang, kemudian tidak ada lagi perang, kemudian ada lagi perang. Nah, jadi apa namanya, para tentara yang sudah pensiun tadi dipersenjatai kembali, bisa jadi seperti itu. Nah, atau misalnya sebuah negara yang tidak ada senjata, yang awalnya ada senjata kemudian tidak ada senjata lagi, kemudian dibantu oleh negara yang lain untuk dipersenjatai untuk berperang karena mungkin mereka ahli. Ahli itu elit elit itu kawan gitu ya, tapi negara berbeda tapi kawan gitu dalam perang. Oke. Cold War. What is that? Cold War. Ya, perang dingin. 100. Good. And then defeat. Mengalah? Bukan. Defeat. Kalau mengalah lain lagi ceritanya, Mbak. Menggalkan. Menundukkan, ya. Mengalahkan, ya. Mengalahkan. Kita lebih tepatnya mengalahkan, defeat. Kasih kalah musuh gitu. Oke. Menundukkan bisa. Kalau misalnya bahasa yang lebih tinggi boleh. Konservatif. What is that? Konservatif. Kolot. Sederhana, kolot. Oke. Good. Tradisional ya, bisa diartikan gitu. Sederhana, kolot, atau tradisionalnya konservatif. Pokoknya zaman dahulu kala punya, tapi masih bagus, ya masih unik. Okay, and then policy. What is that? Policy.
hmm. Kebijakan ya, kebijaksanaan, lebih tepatnya kebijakan, karena ini berhubungan sama law ya, hukum. Oke, itu kata-kata yang ada di sini barusan yang udah kita translate, kita coba translate. Itu ada di halaman 10.2 sama 10.3 ya. Selanjutnya itu yang bagian 2 sama 3 saya nggak fokus. Saya mau ambil bagian ini aja sedikit untuk apa, supaya kalian tahu beberapa vocabulary dalam dunia politik sama diplomasi ya. By the way, this is about war ya, it's not pure pure politics ya. Kalau pure politics itu mungkin lain lagi ceritanya. Misalnya seperti yang saya postingkan kemarin itu apa tentang American shutdown, the government shutdown. Still ya sampai sekarang mungkin masih shutdown kalau nggak salah. Itu pemerintahannya tuh apa namanya, berhenti total gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang harus tetap jalan karena penting dan krusial ya. Oke, nanti aja kita bahas tuh. Sekarang kita next. Mbak Ani, apapun yang terjadi ya biarin aja. Urusan kita sendiri, negara Amerika, Amerika biarkanlah mereka ya. Alright, phrase, ancient days. Oke, barusan kita itunya kan vocabulary. Ini kan vocabulary ya. Vocabulary dia bentuknya cuma satu 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 satu. Itu mungkin ada beberapa vocabulary yang mudah kita translate dan ada juga beberapa vocabulary yang tidak mudah kita translate. Dan kita harus cari padanan katanya atau kadang-kadang arti yang sama ya, atau kadang-kadang karena kita memang tidak bisa translate seperti supremasi tadi, kita harus adopt. Kita harus mengambil kata tersebut dan kita ubah dia sedemikian menjadi kata-kata jadi Indonesian. Kemudian setelah diubah langsung kita gunakan di khalayak ramai, di media-media massa, kemudian dalam pembicaraan sehingga dia langsung tersebar begitu luasnya ya. Apalagi kalau misalnya melalui ilmu ya, itu pasti cepat tersebarnya. Ya, dan sekarang kita coba translate bagian phrase-nya. Phrase itu dia terdiri antara dua kata atau bisa jadi lebih daripada dua kata ya. Oke, kita coba lihat satu. Ini yang nomor satu, ancient days. Nanti ada juga yang bilang ini adalah apa namanya, collocations ya, collocations. Tapi saya kasih phrase saja, bilang phrase saja supaya lebih mudah nanti. Nanti ada noun phrase kan, ada verb phrase ya. Ini saya kasih phrase saja. Ancient days, what is that? Apa kalau kita mau artikan ancient days? Gimana coba? Hari kuno? Hari kuno berarti ada hari nggak kuno ya Mbak Dewi? Masa lampau. Hari kuno kan kalau ya bentar, masa lampau. Ya Mbak ini sebenarnya lebih kurang benar. Em, Maksudnya kalau kayak seperti Mbak Dewi artikan hari kuno berarti nanti ada hari yang tidak kuno gitu.